Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan membagikan satu khotbah dengan judul Tangan Tuhan. Atau dengan kata lain, bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita manusia. Dan cerita mengenai tangan Tuhan ini saya ambil dari satu kisah atau satu buku, yaitu buku Ayub. Yang Bapak Ibu Saudara pasti sudah kenal, mungkin sudah tahu cerita ini berulang kali sejak kita sekolah minggu. Di dalam kitab Ayub, para sarjana menuliskan beberapa outline, ada beberapa outline pilihan yang saya ketahui atau garis besar mengenai kitab Ayub tersebut. Tapi saya hari ini ingin menyesuaikan outline-nya sesuai dengan apa yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama adalah Ayub orang yang benar. Yang kedua adalah kemalangan-kemalangan yang Ayub alami dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu teman-teman Ayub dan apa yang ia katakan kepada Ayub di dalam kehidupan Ayub pada saat Ayub menghadapi masa-masa malangnya. Dan yang keempat adalah bagaimana respon Ayub terhadap situasi itu dan terhadap teman-temannya. Satu prolog dimulai dalam kitab Ayub ini, dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dalam bahasa Inggrisnya dituliskan, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and the man was blameless and upright, and one who feared God and abstained from and turned away from evil. Jadi Alkitab menuliskan mengenai seorang bernama Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, orang yang takut akan Tuhan dan orang yang menjauhi kejahatan. Orang yang blameless dan upright, abstain and turn away from evil. Jadi artinya bahwa Ayub adalah satu orang, satu pribadi, atau mungkin kita berpikir begini, ketika Alkitab menuliskan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, kita berpikir apakah Ayub adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa? Apakah Ayub adalah orang yang tidak pernah berbuat salah? Sehingga dikatakan dalam Alkitab bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur sampai sepertinya Allah begitu berkenan kepada Ayub. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa Ayub adalah orang yang abstain and turn away, orang yang berbalik dari kejahatan, turn away, lalu dia orang yang abstain, orang yang menjauhi kejahatan. Pada waktu Ayub berbalik dari kejahatan, dari sesuatu yang jahat, ia melihat apa yang benar dan dia melakukannya, upright. Jadi ada kejahatan, Ayub berbalik, Ayub melihat apa yang benar, ia menjauhi kejahatan, ia melakukan apa yang benar, dan hari itulah dia dibilang blameless, tidak bersalah. Jadi sebenarnya Alkitab ingin menunjukkan bahwa Ayub bukanlah orang yang sempurna. Tapi Ayub juga adalah orang yang sama seperti kita. Karena Roma 3 ayat 10 bahwa tidak ada orang yang benar dikatakan. Setiap kita tidak ada yang benar. Tapi Ayub ketika ia mengetahui apa yang jahat, ia berbalik, ia menjauhi, ia melakukan apa yang benar, ia upright. Orang yang tahu apa itu kebenaran dan melakukannya. Saya waktu baca kata upright, yang ada di pikiran saya yang muncul adalah istri saya. Dia orang yang menurut saya dia jauh lebih upright dibanding saya. Maksudnya ketika dia tahu mengenai kebenaran, dia akan pegang itu kebenaran dan dia akan lakukannya. Dia akan melakukannya. Gak akan pernah goyah. Saya mungkin termasuk orang yang masih agak goyah-goyah dikit. Perlu ada bantuan orang yang nolong untuk narik itu. Pegang, jangan goyah, jangan lepaskan. Demikian pula dengan Ayub. Ketika ia melihat satu prinsip yang benar, ia pegang prinsip kebenaran itu dan dia akan lakukan selama hidupnya. Dan pada saat itulah ia disebutkan sebagai orang yang blameless, orang yang tidak bersalah, orang yang saleh di hadapan Tuhan. Ia adalah orang yang upright, orang yang jujur. Ia tahu kebenaran dan dia melakukannya, itulah jujur di hadapan Allah. Mari kita buka ayat selanjutnya. Ayub 1 ayat 5.
Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, yaitu anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub bukan cuma sekedar orang yang turn away dan abstain, dan upright dan blameless, tapi ia juga adalah seorang ayah yang melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dia punya 7 anak, 7 pria dan 3 orang wanita, 10 orang. Dan mereka, anak-anaknya adalah anak-anak yang suka berpesta. Dan Ayub berpikir, jangan-jangan ketika mereka berpesta, jangan-jangan nanti mereka melakukan apa yang salah dalam hidupnya. Sehingga ketika selesai pestanya, esok harinya yang Ayub lakukan, seorang ayah lakukan, ia mempersembahkan satu korban bakaran atau satu korban penebusan dosa di hadapan Allah bagi anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya diampuni, blameless sama seperti hidupnya. Yang menarik adalah kisah Ayub ini atau Ayub hidup pada waktu hukum Taurat tidak ada. Jadi banyak sarjana menuliskan bahwa Ayub hidup sebelum zamannya Musa. Atau sarjana lain mengatakan bahwa Ayub hidup di dalam zaman pertengahan antara Abraham dan juga Yakub, Musa. Jadi pada waktu Ayub melakukan ini, belum ada hukum Taurat di sana. Belum ada peraturan atau perintah di mana ketika orang berbuat salah, mereka harus mempersembahkan korban penebusan dosa. Tapi pertanyaannya, ketika hukum Taurat itu belum ada, dari manakah Ayub tahu bahwa ia harus melakukan korban penebusan dosa? Ia harus mempersembahkan sesuatu ketika orang berbuat salah atau berbuat dosa untuk anak-anaknya. Ini kuncinya. Karena Ayub adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Dia tahu apa itu kebenaran. Apa yang Tuhan sudah katakan dan dia melakukannya. Sehingga pada waktu Ayub melakukan apa yang benar dalam hidupnya, Ayub dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Bahkan di ayat yang ke-8 dituliskan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan Allah sendiri mengatakan tentang Ayub, dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Dia adalah orang yang upright, orang yang blameless, tidak bersalah. Kalau ia melakukan untuk anak-anaknya korban penebusan dosa, maka tentunya Ayub juga akan melakukannya bagi dirinya sendiri. Karena dia tahu itu yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu ia mempersembahkan korban penebusan dosa, Ayub menjadi orang yang blameless, tidak bersalah di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan berkata, ini loh Ayub orang yang benar, orang yang saleh, orang yang jujur. Bukan karena perbuatan-perbuatannya manusia. Tapi karena ia dibenarkan, karena ia mengenal Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dan yang menarik dalam kisah Ayub ini sebenarnya, ada kejadian Ayub ini mencerminkan mengenai kasih karunia Kristus dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Tidak ada satu orang pun yang benar. Roma 3 ayat 10 katakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan setiap kita pun tidak ada yang benar, termasuk Ayub, tidak ada yang benar. Tapi kita dibenarkan, dinyatakan tidak bersalah oleh karena kematian Kristus, anak domba Allah yang ditebus, yang telah dipersembahkan, ditebus untuk menebus dosa kita. Jadi kejadian Ayub ini menceritakan mengenai karya Kristus di dalam hidup setiap kita. Ayat 9 sampai 10 dikatakan, tapi iblis menuduh dengan berkata kepada Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya itu telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Iblis gak berdiam diri. Dia menuduh mengenai Ayub. Ayub kan melakukan apa yang benar dalam hidupnya.
Karena dia diberkati oleh engkau. Karena engkau telah memagari hidupnya sedemikian rupa, memagari anak-anaknya, memagari harta kekayaannya. Bahkan apa yang dikerjakannya selalu dibuatnya berhasil, diberkati sehingga ia berlimpah-limpah. Lalu iblis bilang sama Tuhan, coba kalau engkau ambil tuh pagar pelindungannya. Coba kalau engkau enggak berkati dia, kita lihat apakah dia masih akan hidup upright di hadapan Tuhan apa tidak. Lalu Tuhan bilang, go ahead, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadapnya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dan ia melakukan apa yang ia ingin lakukan kepada Ayub. Dan sejak hari itulah kemalangan Ayub terjadi dalam hidupnya. Kemalangan yang pertama yang terjadi dalam hidupnya Ayub adalah Ayub 1 pasal 18 sampai 19 kita akan baca. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, orang yang hidup jujur, hidup benar, pada hari itu mendapatkan satu kemalangan yang begitu rupa. 10 anaknya dalam seketika, dalam satu waktu meninggal. Saya nggak bisa membayangkan, mencoba untuk merenungkan, mencoba untuk merasakan apa yang Ayub dan istrinya rasakan, tapi saya nggak akan pernah bisa sampai di sana, karena saya nggak pernah tahu rasanya seperti apa. Tapi satu glimpse saya pernah merasakan istri saya, pada waktu istri saya hamil yang kedua. Jadi sebenarnya Samuel itu anak yang ketiga, bukan anak yang kedua. Anak yang kedua pada waktu itu dalam kandungan, janinnya sudah ada, tapi tidak berkembang. Sampai pada waktu itu 2,5 bulan akhirnya harus dikuret. Pada waktu dikuret dikeluarkan, saya sedih, tapi istri saya jauh lebih sedih. Dia kayak orang meratap, kayak orang sedih, kayak orang gak rela, kayak orang kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Saya nggak kebayang kalau itu sudah lahir, dibesarkan, terus nggak ada. Dan 10 anak dalam satu ketika hilang semuanya. Perasaannya pasti akan hancur berantakan. Apa yang Ayub alami tidak akan pernah bisa hari ini, yang mungkin setiap kita yang ada di sini nggak akan pernah mungkin bisa mengalaminya. 10 anak, punya 10 juga enggak rasanya. Yang paling top istri saya. Istri saya tuh mamanya punya saudara 23, jadi 24 semuanya. Karena kakeknya punya istri 2, yang satu 12, yang satu 12, ya 24. Jadi kalau ada acara besar saya bingung banyak banget. Saya udah nggak tahu manggilnya apalah itu. Tapi saya pikir, wah apa yang dia lakukan, apa yang dialami oleh Ayub itu satu hal yang luar biasa. Satu hal yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Satu orang konselor pun tidak akan pernah bisa merasakan apa yang dia rasakan. Lalu yang berikutnya, bukan cuma anaknya yang meninggal. Kemalangan, bukan hanya kehilangan anak-anaknya, tetapi di ayat 14-17 dikatakan, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain yang berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bukan hanya kehilangan anak, tapi Ayub kehilangan kambing dombanya. Ayub kehilangan keledai-keledai dan lembu sapinya. Ayub kehilangan kambing domba dan penjaga-penjaganya. Saudara, keledai, lembu sapi, kambing domba, penjaga-penjaga itu melambangkan satu kekayaan yang dimiliki orang-orang pada zaman itu. Sama seperti ketika Abraham mempunyai banyak sekali ternak dan memiliki banyak sekali bujang di sana. Itu adalah kekayaan orang zaman dahulu. Dan bukan cuma itu, Ayub kehilangan unta-unta yang juga merupakan alat transportasi pada zaman itu. Jadi pada hari itu literally benar-benar Ayub itu lumpuh sepertinya.
Anaknya semua nggak ada. Harta bendanya semua habis dalam seketika. Bahkan motor mobilnya pun hari itu, kalau kita umpamakan hari ini, dia ambil orang. Mau pakai apa perginya? Zero, benar-benar nol. Dan yang lebih malangnya lagi, bukan cuma itu. Bukan cuma anak hilang, bukan cuma harta benda hilang, tapi istrinya mencela dia. Dikatakan dalam Alkitab, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Bahkan pada detik itu pun istrinya mencela dia. Masihkah engkau akan setia dalam kesalehanmu kepada Tuhanmu? Masihkah engkau akan melakukan apa yang benar dalam hidupmu? Sedangkan ini terjadi di hadapanmu, di hadapan Tuhanmu. Boleh dikatakan hari itu, kalau saya ada di posisi itu, mungkin itu yang paling menyakitkan buat saya. Kalau kita membesarkan anak-anak kita, suatu hari ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka menikah, mereka akan pergi meninggalkan kita. Hanya ada satu orang yang akan sama-sama kita sampai kita meninggal, yaitu istri kita atau suami kita. Tapi pada saat itu pun, separuh jiwa yang harusnya ada di sampingnya Ayub, hari itu pun mencela dia. Dan sepertinya Ayub kehilangan istrinya. Tidak ada satu orang pun yang bersama-sama dengan dia. Dan kemalangan Ayub tidak berhenti sampai di situ. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling dan menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bukan cuma ia kehilangan anak, bukan cuma ia kehilangan harta benda, semua yang dia miliki, bukan cuma istrinya tidak ada bersama-sama dengan dia, tapi ia juga mendapatkan satu penyakit dalam tubuhnya. Sampai ketika digaruk pun, rasanya udah gak bisa kerasa, dia harus ambil kaca, ambil beling untuk menggaruk lukanya. Saudara pernah garuk-garuk sampai harus lecet merah-merah? Apalagi yang pernah ngalamin kali gata, waduh garuk. Gak ada selesainya. Dan zaman itu gak ada obat anti alergi. Gak ada obat anti inflamasi. Semua merah. Dan proses itu akan berhari-hari, berbulan-bulan, dan mungkin akan bertahan bekasnya sampai selama-lamanya. Dan kemalangan Ayub tidak berhenti sampai di situ. Yang berikutnya adalah teman-temannya. Yaitu Elifas, Bildad, Jofar, dan Elihu. Ia datang menghampiri Ayub. Dan pada waktu teman-temannya datang bersama-sama dengan dia, ini yang dikatakan oleh Alkitab, ayat 12-13. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala yang terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Pada waktu teman-temannya datang menghampiri Ayub, mereka nggak mengenal Ayub. Mungkin karena tubuhnya sudah penuh dengan luka, sudah penuh dengan koreng, dan mungkin bajunya lusuh dan segalanya. Mungkin bau karena begitu lukanya mengeluarkan satu getah bening, ada infeksi di dalam kulitnya, sehingga baunya pasti akan bau busuk. Mereka nggak lagi mengenal Ayub. Tapi pada waktu akhirnya mereka mengenali bahwa itu adalah sahabatnya Ayub, mereka duduk bersama-sama dengan Ayub selama 7 hari 7 malam. Dan tidak mengatakan apa-apa. Start yang bagus pada waktu itu. Tapi setelah 7 hari, mereka nggak tahan. Dan mereka mulai berkata kepada Ayub. Ini yang dikatakan oleh teman-temannya. Yang saya sebut dengan Elifas. Teologia yang pertama. Ayub 4 ayat 7-9. Ini kata Elifas teman Ayub kepada Ayub. Camkanlah ini. Siapa binasa yang tidak bersalah. Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Elifas datang sama Ayub dan akhirnya setelah 7 hari dia berkata, kamu menderita, kamu mengalami ini semua karena kesalahanmu. Kamu sedang menuai apa yang sudah kamu tabur. Bukankah kata-kata itu yang sering kali kita juga dengar hari-hari ini? Ketika kita mengalami satu kesulitan, satu penderitaan, lalu ada orang-orang yang datang menghampiri kita bilang,
pasti ada yang salah sama kamu. Kamu habis berbuat dosa apa? Itulah sebabnya kamu mengalami semua masalah ini. Ini adalah teologi yang dinyatakan oleh oleh Elifas kepada Ayub. Yang berikutnya apa yang Elifas katakan? Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Selain Elifas mengatakan hal yang pertama tadi, ia juga mengatakan bahwa Allah sedang mendidik kamu dengan mengalami semua ini. Bukan cuma kamu sudah melakukan kesalahan, tapi Allah sedang mengajarkan sesuatu kepada kamu sehingga kamu mengalami ini semua. Perkataan yang ketiga yang Elifas katakan, ayat 22 ayat 4 sampai 5. Apakah karena takutmu akan Allah, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Atau dengan kata lain Elifas mengatakan, kamu menderita karena Tuhan sedang menghukum kamu. Jadi Elifas mengatakan pada Ayub, kamu mengalami ini semua karena ada yang salah dengan kamu. Kamu menuai apa yang sudah kamu tabur selama ini. Kamu mengalami ini semua karena Tuhan sedang mendidik kamu. Tuhan sedang menghukum kamu dengan semuanya ini. Saudara bisa bayangkan kalau saudara mengalami ini semua. Dan tiba-tiba ada orang yang datang sama saudara bilang, kamu dosa, kamu berbuat dosa apa? Satu kali ada satu orang pelayan, ada satu orang yang melayani cerita ngobrol sama saya, dia bilang begini, saya mau berhenti untuk pelayanan. Wah, waktu saya dengar dia bicara begitu sama saya, bilang, wah kenapa? Kenapa kau mau berhenti? Dan dia menceritakan, karena saya ngerasa gak enak, saya merasa bersalah. Karena satu kali ketika dia melayani, lalu ada satu orang datang menghampiri dia dan bilang, kamu habis berbuat dosa apa semalam? Loh kenapa? Karena pelayanan kamu tidak diurapi. Saudara bisa bayangkan, ada satu orang yang melayani dan hanya karena orang tidak merasakan satu pengurapan, which is ini yang kita percaya bahwa Tuhan selalu ada, selalu hadir di tengah-tengah kita. Suatu hari saya akan berbicara mengenai pengurapan, tapi hari itu, orang itu dihakimi oleh orang lain, bahwa kamu habis berbuat apa semalam? Kenapa? Karena kamu tidak diurapi. Saya bilang akhirnya sama dia, saya bilang, saya nggak sebutkan namanya, dan saya cerita begini, saya udah minta izin sama orangnya untuk cerita, dan dia udah oke, jadi udah solid. Lalu saya bilang sama dia begini, bukan itu value kita. Siapapun yang melayani, baik di depan, di backstage, di belakang, usher, greeter, worship leader, singer, pemain musik, atau siapapun yang melayani di gereja. Ini prinsipnya nilainya. Kalau kita berbuat dosa dan kita salah, tidak ada satu orang pun yang benar pada kenyataannya. Dan pada waktu kita berdoa menghadap Tuhan, Tuhan, aku sudah berbuat dosa, aku minta maaf, aku minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika engkau mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kesalahan. Clear, selesai. Sama seperti Ayub. Ketika dia datang ke hadapan Allah melakukan apa yang benar dalam hidupnya. Ayub dinyatakan blameless, tidak bersalah. Bukan karena perbuatan dia, tapi karena kasih karunia yang Allah berikan. Hari ini berbicara mengenai kasih karunia Kristus yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang berikutnya yang saya bagikan adalah, sekali lagi, terusnya. Jadi demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, Roma 8 ayat 1. Jadi bagi kita sekarang tidak lagi penghukuman. Saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Ini yang menarik. Lalu kalau tidak ada, beberapa waktu yang lalu Koyan membagikan mengenai satu statement yang saya pikir bagus. Bagi kita orang percaya tidak ada lagi penghukuman. Yang ada adalah konsekuensi. Nah ini yang menarik. Buat kita yang sudah percaya kepada Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Kita diselamatkan, kita ditebus, dan kita akan bersama-sama dengan Dia suatu hari nanti. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau tidak lagi ada penghukuman, lalu bagaimana hari ini dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, orang-orang yang stroke, orang-orang yang diabetes? Apa yang terjadi dengan mereka? Ini yang saya ingin coba jelaskan. Memang tidak ada penghukuman, tapi ada konsekuensi. Saudara tahu kalau kita
Kalau kita hari ini tidak menjaga makan kita, kalau hari ini kita tidak menjaga tubuh kita dengan berolahraga, dan kalau suatu hari nanti kita diabetes dan kita stroke, itu bukan penghukuman dari Tuhan. Itu konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun, puluhan tahun. Dan akhirnya terjadi konsekuensinya di kemudian hari. Saya ingin bagikan sesuatu. Ini adalah pembuluh darah, saudara. Pembuluh darah. Belajar sedikit tentang biologi ya, tentang medis. Ini pembuluh darah, ini adalah dinding pembuluh darah, dan ini adalah gumpalan lemak di sini. Pada waktu kita makan, seumur hidup kita makan kambing, lemaknya, makan babi, samcannya, makan goreng-goreng, makan apa? Makan cilor, makan gehu, semuanya. Saudara tahu bahwa kita sedang menimbun satu gumpalan lemak sedikit demi sedikit di area sini. Lalu sampai suatu hari kita umur 40 tahun, welcome to 40. Ketika kita usia 40 tahun kita mulai berpikir, saya bertobat, saya berhenti makan gorengan, saya berhenti makan lemak-lemak. Benar, saya mencoba untuk diet makan yang sehat. Betul? Selesai. Dan berat badan kita sedikit lebih turun. Dan kita happy. Tapi saudara tahu, waktu kita berhenti melakukan makan makanan yang jorok, yang enak-enak itu, ya, kita sama seperti Ayub. Ketika kita sedang berbuat sesuatu yang jahat, tanda kutip jahat, kita turn away. Saya berhenti untuk makan makanan yang jorok-jorok. Saya makan sehat. Tapi hanya turn away. Kita belum abstain karena kita belum tahu kebenarannya. Ini kebenarannya. Jikalau kebenaran itu kita ketahui, maka kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Pada waktu orang berhenti makan gorengan, makan lemak, maka berat badannya sedikit lebih turun, iya. Tetapi lemak di dalam dinding pembuluh darah tidak berkurang. Hanya ada satu cara untuk mengurangi lemak pembuluh darah ini. Dia harus ditarik keluar dengan apa? Olahraga. Kalau saudara olahraga 30 menit setiap hari, konsisten 30 menit, maka yang akan terjadi dengan tubuh saudara adalah gula darahnya akan reduce, berkurang. Jadi untuk yang diabetes 30 menit setiap hari. Tapi kalau saudara ingin mengurangi kolesterol, triglyceride, lemak di dalam tubuh termasuk lemak di dalam pembuluh darah, saudara harus olahraga lebih dari 45 menit. 45 menit lah. Baru dia akan tarik lemak. Makanya kalau orang yang olahraga, HDL-nya bagus. Kalau orang yang tidak olahraga, LDL-nya tinggi. Ini maksudnya HDL itu menarik lemak di dalam dinding pembuluh darah. Dan pada waktu itulah konsekuensi akan adanya diabetes dan konsekuensi akan adanya stroke dan jantung koroner akan mulai berkurang. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Ini yang saya mau jelaskan. Bahwa di dalam Kristus bagi kita tidak ada lagi penghukuman. Tapi ingat, bahwa apa yang kita lakukan ini akan ada konsekuensi di kemudian hari. Dan hari ini kita belajar sebagai orang Kristen. Kita bukan hidup apa adanya. Tapi kita harus belajar punya knowledge, punya pengetahuan. Kita belajar apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk di masa depan kita. Dan kalau saudara tanya, saya sudah olahraga, saya sudah makannya bagus dan masih terjadi sesuatu, saudara saya hanya bisa bilang, itu rencana Tuhan. Sama seperti Ayub. Apa yang kurang dari seorang bernama Ayub? Dia melakukan apa yang baik dalam hidupnya. Tetapi itu masih terjadi dalam hidupnya. Saya tidak bisa bilang, saya hanya bisa bilang bahwa ada satu rencana Tuhan yang memang kita belum bisa mengerti hari ini. Tapi itulah Tuhan. Dan itulah pekerjaan tangan Tuhan. Lalu berikutnya, teologi yang kedua yang disebutkan oleh seorang temannya sahabat Ayub yang bernama Bildad. Ayub 8 ayat 4 mengatakan, jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Jadi Bildad mengatakan pada Ayub, anak-anakmu berbuat dosa sehingga mereka menanggungnya. Lalu Zofar temannya berkata, jikalau tanganmu bersih, maka engkau akan kuat dan teguh. Ayub 11 ayat 13 sampai 15. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Zofar berkata kepada Ayub, kalau tanganmu bersih, maka engkau akan kuat dan teguh. Kalau tanganmu kudus, maka engkau tidak akan mengalami ini semua. Itulah kata Zofar temannya Ayub.
Lalu yang terakhir temannya yang bernama Elihu mengatakan, Ayub 34 ayat 10-11. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengajar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Elihu mengatakan dari segala tulisan yang dituliskannya, ia menjelaskan bahwa Tuhan itu Allah yang adil. Ia tidak mungkin melakukan sesuatu bagimu karena engkau tidak melakukan sesuatu. Tapi sekali lagi keempat orang temannya mengatakan kurang lebih prinsip yang sama. Bahwa kamu mengalami ini semua karena kamu berbuat dosa, karena kamu salah, karena kamu tidak benar, karena kamu melakukan ini dan itu sehingga akhirnya Tuhan memberikan ini bagimu. Harta bendanya hilang, anak-anaknya meninggal, istrinya tidak bersama-sama dengan dia, tubuhnya mengalami sakit penyakit yang tidak tertahankan gatalnya, bahkan teman-temannya pun tidak ada bersama-sama dengan dia, bahkan menyalahkan dan menghakimi dia. Lalu apakah respon Ayub dalam hidupnya? Ayub 6 ayat 2 dikatakan, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Pada waktu itu terjadi dalam hidup Ayub, Ayub kesal. Sampai dia bilang, kalau bisa kekesalanku ditimbang dengan neraca, maka orang akan bisa melihat betapa kesalnya aku. Betapa condongnya timbangan kesalahan itu sampai ke ujungnya. Aku kesal. Apalagi dengan teman-temanku yang datang hanya untuk menghakimi aku dan menunjukkan bahwa kamu salah. Ayub 16 ayat 3-5. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Ayub bilang, kalau aku ada di tempatmu dan kamu di tempatku hari ini, sama teman-temannya dia bilang, maka aku tidak akan mengatakan seperti yang kau katakan. Bahkan aku akan mencoba mengemas perkataanku dengan begitu indah. Dan menunjukkan belas kasihan dengan perkataanku kepadamu. Atau dengan kata lain, Ayub ingin bilang sama temannya, kamu ini gak punya empati sama saya. Saya sudah mengalami ini semua, tapi kamu masih datang hanya untuk menyalahkan keadaan saya. Sakit, kesal. Bahkan Ayub bukan cuma kesal pada teman-temannya hari itu. Berikutnya, Ayub kesal sama situasi atau keadaan yang ia alami dalam kadang-kadang hidupnya. Bahkan ia berkata, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Saking keselnya, saking marahnya dia sama temannya, saking marahnya dia dengan situasi keadaan kenapa ini bisa terjadi dalam hidupnya. Kadang kita suami istri kadang-kadang ribut bukan karena kesal kepada satu dengan yang lain, tapi kadang-kadang kita kesal dengan keadaan kenapa saya harus ada di keadaan ini. Sama seperti Ayub, kenapa saya harus ada dalam posisi ini. Bahkan ia mengutuki hari kelahirannya kalau saudara baca. Kalau bisa hari kelahiran itu tidak ada. Kalau bisa aku tidak dilahirkan. Bahkan berikutnya di ayat Ayub 23 ayat 2-3 dikatakan. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia. Dan boleh datang ke tempat ia bersemayang. Di dalam bahasa Inggris dituliskan, even today my complaint is bitter. Bahkan dia bukan cuma kesal marah, tapi dia pahit hidupnya. Dia bilang, aku ini pahit. Semua ini terjadi begitu rupa, aku ini pahit. Bahkan berikutnya dia dikatakan di ayat 8-9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Bahkan saking pahitnya, ia mencoba untuk melihat dari mana ada pertolongan. Ia mencoba pergi ke temannya, yang ada hanya menyakiti dia. Dia pergi ke barat, tidak ada orang pun yang mau mendekat kepada dia. Dia pergi ke timur, ke selatan, tidak ada orang yang mau bersama-sama dengan dia dan menolong dia. Bahkan dia mengungkapkan, bahkan di sana pun Tuhan tidak ada. Aku tidak menjumpai dia.
Sampai di ayat 6 sampai 11 dikatakan, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Sampai sekali waktu Ayub berkata, sampai kapan? Apakah kekuatanku sampai aku bisa bertahan ini? Ada perbedaan antara power dan strength. Kalau kita latihan olahraga, kalau saudara angkat beban yang berat, saudara sedang melatih power. Angkat sekali, 2 kali, tambah lagi bebannya, nah itu power. Tapi strength itu berbicara mengenai endurance. Bebannya nggak berat, tapi orang bisa angkat beban, bisa sampai 20 kali, 30 kali, 40 kali, itu endurance strength. Saya ingat waktu jalan sama Oni naik gunung, hiking, saya jalan sama dia, berapa jam? 7 jam gitu ya. 4 jam naik, 3 jam turun ke Gunung Tangkuban Perahu. Wah, saya jalan 2 jam pertama saya masih kuat. Karena power saya 2 jam. Saya biasa olahraga 1,5 atau sampai 2 jam paling mentok. Saya kuat 2 jam. Begitu lewat 2 jam, habis tenaga saya. Wah, saya ngeliat Oni, dia jalan. Kok saya lihat ya tikungannya masih ada, udah ada belum di depan. Dia naik jalan. Oh, dia balik lagi. Kok dikit lagi. Dalam hati saya, gila nih orang. Naik Gunung Tangkuban Perahu, masih bisa naik, masih bisa nolongin yang lain. Dia bilang, kok mau dibawain nggak tasnya? Saya bilang, waduh nih, sebenarnya saya mau nih. Tapi rasa malu saya lebih besar daripada saya butuh pertolongan. Kekuatan saya, power saya hanya bisa 2 jam. Tapi strength-nya Oni, itu bisa berjam-jam, 7 jam masih bisa ketawa. Saya nggak habis pikir, saya 7 jam lemes. Wah udah nafas hilang, tenaga, energi hilang, mood semua habis semua. Tapi Oni masih bisa ketawa setelah 7 jam turun. Saya bilang, wah ini orang luar biasa strength-nya. Kalau saudara punya bayi, ya bapak-bapak biasanya dengan sombong kan. Sini gua gendong. Wah, coba mau tahu berapa lama dia bisa gendong. Mana Johan? Kalau Johan gendong, dia paling gak akan tahan lama. Setelah itu sisanya balikin sama Rosa. Karena Rosa punya endurance, punya strength yang jauh lebih panjang. Karena itulah ibu-ibu. Nah demikian pula dengan Ayub. Tuhan, aku gak bisa bertahan lama. Sampai kapan aku harus ngalamin ini semua? Awal-awal aku masih bisa menanggungnya. Tapi sampai berapa lama aku udah gak bisa menanggungnya kembali. Sampai akhirnya Ayub pun terus berkata pada Tuhan, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Dalam bahasa Inggrisnya, remember oh God, that my life is but a breath. My eyes will never see happiness again. Tuhan, aku udah gak tahan Tuhan. Sepertinya hari ini aku sudah tidak lagi bisa melihat kebahagiaan dalam hidupku. Aku sudah tidak lagi bisa bersuka cita, terlalu berat yang aku alami ini. Terlalu lama aku harus menanggung semuanya itu. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaling dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi tidak akan ada lagi. Sampai akhirnya Ayub begitu merasa hidupnya tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Dia sudah pasrah. Tetapi di tengah-tengah percakapan dia dengan Allah pada waktu itu. Ayub 19, 25-26. Tetapi aku tahu, akhirnya Ayub bilang, tapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Di detik itu Ayub menyadari, penebusku hidup. Kalau sampai aku harus mati pun hari ini dengan tubuh seperti ini, aku akan melihat Tuhan tanpa tubuhku. Maksudnya kalau saya ingin boleh translate perkataan Ayub kepada setiap kita. Kalau sampai detik itu pun Tuhan gak tolong dia,
Aku akan tetap percaya pada Tuhan sampai aku mati. Satu pribadi, satu orang yang begitu kuat, yang begitu tahu siapa Tuhannya, begitu percaya sama Tuhannya, sampai bilang, kalau Tuhan gak tolong pun, aku akan tetap sama-sama Tuhan. Yang berikutnya ayat 23, ayat 10-12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Bahkan kalau itu tidak terjadi sekalipun, aku akan tetap melakukan apa yang difirmankannya dalam hidupku. 2-3 minggu yang lalu, Ko Ian juga membagikan. Siapkan sebuah folder dalam hidup setiap kita orang percaya. Di mana folder itu bertuliskan, aku tidak mengerti. Atau aku belum mengerti. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang mungkin kita masih belum mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi enggak apa-apa. Itu bukanlah penghukuman. Tapi ini ada satu rencana Tuhan yang memang hari ini kita belum mengerti. Simpan itu di dalam sebuah folder dalam hidup kita. Saya belum mengerti. Tapi saya percaya suatu kali saya akan mengerti. Kata Paulus, aku masih melihat sesuatunya dalam semuanya itu hanya dalam bayang-bayang. Tapi suatu hari nanti, ketika semuanya disingkapkan, aku akan melihat semuanya itu dengan sangat jelas. Ada satu quote yang baik. Without commitment, you will never start. But more importantly, without consistency, you will never finish. Untuk bisa berjalan bersama-sama menggandeng tangannya Tuhan, kita perlu satu komitmen. Without commitment, tanpa komitmen, kita tidak akan pernah memulai sesuatu. Tapi yang paling penting, tanpa konsistensi, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Untuk saudara bisa memulai berjalan bersama Tuhan, kita perlu komitmen. Komitmen bukan bicara mengenai, kalau dalam pernikahan saya bagikan bahwa komitmen bukan hanya berbicara mengenai staying in love. Pernikahan suami dan istri itu bukan hanya berbicara mengenai perasaan jatuh cinta, tapi bicara mengenai komitmen. Sama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan menggandeng tangan Tuhan, ini bukan hanya berbicara mengenai perasaan bagaimana saudara sayang, perasaan menggebu-gebu dengan Tuhan, tapi ini bicara dengan komitmen. Bahkan ketika sesuatu yang terjadi seperti apa yang Ayub alami, Ayub tetap berpegang dengan komitmennya. Aku akan pegang tangan Tuhan sampai akhir hayat hidupku. Sekalipun itu tidak terjadi, aku tidak mengerti, aku akan tetap bersama-sama Tuhan. Aku akan tetap memuji, aku akan tetap mendengar suaranya, dan aku akan tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dan yang paling penting bukan cuma komitmen, tapi konsistensi. Kalau saudara hari ini memegang tangan Tuhan, jangan lepaskan. Sekalipun saudara dan saya belum mengerti apa yang sedang terjadi, pegang erat. Strength. Dengan kekuatan yang kau punya. Gandeng tangan Tuhan terus. Gak ngerti gak apa-apa. Belum melihat hasilnya gak apa-apa. Sampai satu kali kita akan melihat bahwa ada rencana Tuhan yang disingkapkan bagi setiap kita. Jadi kesimpulan yang saya bagikan. Yang pertama adalah orang benar atau orang kudus sekalipun tidak berarti akan luput dari masalah atau kesulitan. Kita dibenarkan oleh karena Kristus. Tapi bukan berarti hidup kita akan mulus tanpa masalah dan tanpa kesulitan. Tetapi ketika masalah dan kesulitan terjadi dalam hidup kita, jangan bilang bahwa itu adalah penghukuman dari Tuhan. Tapi ada rencana Tuhan yang hari ini kita belum mengerti, suatu saat kita akan mengerti. Yang kedua, belajarlah untuk duduk diam bersama, mendengarkan kesulitan sahabat-sahabat kita tanpa menghakimi. Ketika saudara melihat ada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, sedang lagi down, datanglah kepada mereka, duduklah di samping mereka, bukan untuk menghakimi mereka, tapi temani mereka, dengarkan cerita mereka, dengarkan perasaan mereka. Dan yang ketiga, maafkanlah orang-orang yang telah menyakitimu. Maafkan orang-orang yang sudah menyakiti kita. Lepaskan kepahitan, the bitterness, lepaskan, ampunilah setiap mereka. Dan yang keempat,
Percayalah bahwa Tuhan selalu memiliki rancangan yang terbaik, sekalipun mungkin kita tidak mengerti. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Ini yang kami percayai di hadapan-Mu. Kami memegang tangan-Mu dengan komitmen kami Tuhan. Dan kami akan terus menggandeng tangan-Mu dan konsisten dalam hidup kami. Seumur hidup kami mau berjalan bersama-Mu. Tuhan, berkaryalah terus dalam hidup kami. Bentuk hidup kami untuk kami bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus.